Jadi fungsi dari pemetaan foto udara, fungsi dari pemetaan foto udara itu ada berbagai macam. Salah satunya kita bisa membuat perencanaan pembangunan, ataukah kita bisa merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan tata ruang yang ada di daerah yang kita petakan. Dengan begitu akan lebih mudah kita dalam membuat rencana, karena kita tidak harus melakukannya di lokasi tersebut, tapi kita bisa melakukannya sambil berdiskusi dengan orang-orang yang berkepentingan terhadap perencanaan tersebut di atas meja diskusi atau di depan komputer, di depan media proyektor, untuk sama-sama mencari kesepakatan dalam hal membuat perencanaan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Oke, baik, ini filenya sudah di-download. Kita akan coba membukanya. Kita double klik, otomatis filenya akan terbuka dan mengajak kita ke lokasi yang dituju. Ini Indonesia, Papua, Merauke, dan kita sampai di Kampung Yang Gandur. Kalau kita munculkan place, kita bisa melihat ini lokasinya di mana ya. Label ya, oh label ya, sorry, label. Kita hilangkan dulu ini saja. Jadi ini file yang tadi kita buka dan kita download, yang sekarang kita buka. Jadi ini kampungnya, di mana posisinya. Kita zoom out dulu. Kita berada di Pulau Papua. Ini perbatasan dengan Papua New Guinea, dan posisi kita berada di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke. Nah, di mana kita tepatnya tadi, kita double klik aja di posisi, kita double klik file yang tadi kita download. Otomatis dia akan mengajak kita mendekat ke lokasi yang kita petakan. Ya. Jadi ini adalah Kampung Yang Gandur. Kampung Yang Gandur ini adalah sebuah kampung di distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Kalau kita hilangkan centang di sini, kita akan melihat ini file image dari citra Google Earth yang direkam pada ini tahun 2015. Ini nggak tahu ini bulannya atau tahu tanggalnya yang 9 ya, tapi ini antara bulan 8 atau bulan 9 tahun 2015. Image-nya seperti ini. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi di kampung ini setelah sekarang kita buat pemetaan di tahun 2022. Ini balai kampung, ini balai kampung, ini kantor kampungnya. Kalau di Papua disebut kampung ya, kalau di tempat lain mungkin disebut desa, di sini disebut kampung. Kalau kita munculkan petanya, kita klik, maka ini adalah penampakan terbaru di tahun 2022 dengan resolusi yang lebih detail ya, sangat detail. Ini kalau kita lihat elevasinya 50 ini ya, altitude 80 meter. Ini kita exit ground, kita lihat sedikit lagi. Kita mau lihat tingkat detail ini. Kita bisa lihat di sini tiang bendera dengan benderanya dengan ketinggian 65 meter, kurang lebih seperti ini. Kalau kita hilangkan, akan ya dia sudah tidak bagus ya gambarnya, tidak fokus karena resolusi dari citra itu memang tidak sedetail dari drone. Ini kita bisa lihat perbedaannya, perubahan bentuk warna atapnya juga sudah berubah. Di tahun 2015 ini masih agak biru karena mungkin atapnya masih relatif baru ya. Setelah berapa tahun sudah mulai berkarat atapnya ini, jadi warnanya sudah mulai kecoklatan.
Oke, ini foto udara di tahun 2022. Jadi ini sebuah kampung kecil dengan luasan yang kecil ya. Kalau kita mau menghitung luasan, inilah salah satu keistimewaan kita menggunakan aplikasi sederhana Google Earth. Kita bisa menghitung luasan kampung, misal dalam garisnya, perimeternya kita menggunakan satuan meter dan luasannya kita menggunakan hektar. Ya kita tinggal perkirakan saja, misalnya seperti ini, kita mau membuat menghitung luas kampung secara kasar ya. Ya mungkin seperti ini kira-kira. Luasnya 54,28 hektar area kampung ini, dengan panjang garis keliling ini 3.537 meter. Ini garis yang kuning ini ya, ini perimeter. Salah satu contoh perencanaan yang bisa kita buat menggunakan foto udara, misalnya kita mau melihat ini bangunan PLTD, pembangkit tenaga diesel yang ada di sana. Ini sumber listrik dari kampung ini. Kita bisa ngelihat pagar. Ini pagarnya. Kalau kita hilangkan foto udaranya dari drone, ini bahkan bangunannya saja belum ada di tahun 2015 ya. Kita mau mencoba menghitung panjang pagar dari ini area PLTD ini. Sama, kita bisa menggunakan ini line untuk menghitung panjang garis. Pad juga bisa untuk menghitung panjang garis, tapi dia berkelanjutan. Kita coba pakai polygon, jadi bisa menghitung luasannya. Kita taruh di sini di ujungnya. Mana pagarnya? Kita lihat saja. Di sini tiang-tiang pagarnya kelihatan ya, karena resolusinya sangat tinggi ya. Rata-rata kalau sudah mengalami walaupun sudah mengalami kompresi untuk menjadikan file KMZ atau KML, resolusinya masih cukup tinggi. Kita bisa lihat kurang lebih di sini ujung pagarnya. Di sini bisa kita lihat, sini nggak ada tiang pagar karena tidak terlihat seperti ini. Ini kan tiang pagar. Ini kurang lebih area yang dimiliki oleh PLTD di Kampung Yang Gandur. Luasnya nggak sampai 80 hektar ya, 0,79 hektar lah. Dengan panjang pagar, kalau dibuat pagar keliling ini 369 meter. Yang sudah ada, kita bisa ukur juga yang sudah ada pagarnya. Nah, ini bisa kita lihat, ternyata cuma di sisi depan dan sisi samping sini, atau belakang juga ada ya. Belakang ini bisa kita lihat, sepertinya tidak semua ya. Ini kan tiang pagar. Tapi di sisi sini nggak kelihatan apakah dia sudah ketutup sama pohon-pohon atau ada ini tiang pagar ya. Iya, berarti dia sudah dipagari secara keliling. Tapi di sini ya nggak ada ya, tiang pagarnya nggak kelihatan. Ya, jadi pagarnya sampai di sini. Ya, mungkin diteruskan dari sini ke sini. Kita bisa lihat seperti itu. Nah, itulah salah satu kegunaan dari kita menggunakan citra foto udara digabungkan dengan foto drone untuk bisa mendapatkan gambar terbaru dari sebuah peta kampung atau peta foto udara sebuah daerah. Misalnya kita akan melihat ini sekolahan, ini ada lapangan olahraga, ini lapangan. Kita bisa zoom sampai kita bisa melihat bahwa ini adalah, dipikir lapangan dari atas kita pikir lapangan voli atau lapangan basket ya, ternyata ini adalah lapangan futsal, karena setelah di zoom maksimal kita bisa melihat bahwa ini adalah gawangnya. Ini gawangnya, ini lingkarannya, ini lingkaran tengah. Kita coba ukur panjang lapangan ini menggunakan
line, tools yang ada di Google Earth. Kita bisa posisikan ini di sisi ujung lapangan, terus juga kita bisa ini scrollnya menggunakan zoom in zoom outnya menggunakan scroll di mouse ya. Ini sorry segini ya. Oke. Nah di sini terlihat map length, pengukuran menggunakan map itu sepanjang 24,71 meter. Seharusnya panjang lapangan futsal itu 25 meter ya, tapi di sini ada selisih 29 cm. Ya, itulah tingkat koreksi melesetnya dari citra foto udara yang kita buat ini, melesetnya kurang lebih 30 cm. Untuk hal-hal tertentu ini pas ya 15 meter ya. Oh enggak. Ya kurang juga sih. Ya 15,4 lebarnya. Coba yang satunya mana ujungnya, kelihatan nggak ya? Ya ini garisnya ya, ini garisnya kita bisa lihat garisnya di sini ya 14,78 ya, seharusnya lebar lapangan futsal ini 15 meter. Di sini tertulis 14,78 ya, artinya ada 22 cm kekeliruan dari bacaan map. Untuk beberapa hal selisih kurang dari 1 meter itu sebuah hal yang biasa saja, yang wajar lah, karena ini adalah sebuah teknologi yang pasti punya kekurangan, tapi sangat minim sekali kalau melesetnya itu sangat jauh dan bisa dilihat kurang dari 1 meter, karena kita menggunakan GPS yang ada pada drone itu. GPS itu sama akurasinya dengan GPS handheld, jadi dia bisa koreksinya bisa 2-3 meter, tapi di foto udara ini kita bisa mendapatkan koreksi di bawah 1 meter tingkat kesalahannya, maksudnya artinya ya sangat-sangat layak lah untuk kita bisa membuat perencanaan. Contohnya misalnya kita ingin menghitung area yang kosong, misalnya ini di kompleks sekolahan, kita ingin menghitung area yang ini, yang kosong ini untuk dijadikan perumahan, ada berapa meter persegi yang kosong, kita bisa ukur dengan seperti ini. Ya, misalnya area ini akan digunakan, kita bisa lihat di sini luasannya, kita coba ambil meter persegi ya, ada 1200 meter persegi area yang bisa mungkin mau dijadikan perubahan dalam kompleks sekolah. Jadi ini rumah, siapa tahu mau dibuatkan rumah lagi di sini, jadi masih punya lahan. Dari ujung sini ke ujung sini ada 1200 meter persegi. Ya, itu beberapa fungsi-fungsi dari penggunaan map foto udara yang bisa dimanfaatkan untuk perencanaan yang berhubungan dengan tata ruang sebuah daerah. Dengan resolusi yang sedetail ini kita bisa melihat ada banyak hal yang ini. Kalau teman-teman lihat, ini ada merah putih, ini bendera ya. Ini dibuat di bulan Agustus 2022, jadi masih banyak bendera-bendera yang terpasang. Bahkan kalau kita ingin melihat perbedaan vegetasi, ini kita bisa melihat ini bentuknya, kita tahu ya, ini pohon kelapa ya. Nah, ada hal yang menarik di sini. Kita coba sedikit melihat kekhasan dari Papua. Ini berada di Papua, kita bisa melihat ada pohon kelapa. Ini ada ini pohon sagu, teman-teman. Ini pohon sagu yang banyak terdapat di daerah Papua.
kita bisa ngelihat perbedaan-perbedaan. Ini bisa jadi, kalau pohon yang lain ya pohon macam-macam ya, ada pohon mangga, tapi dari bentuk daun kita bisa membedakan mana pohon pisang, mana pohon kelapa, dan mana pohon sagu. Dengan tools yang lebih canggih lagi kita bisa menghitung jumlah vegetasi ini, tapi itu di the next level ya, untuk sebuah pemetaan yang lebih profesional. Di sini kita hanya belajar bagaimana memanfaatkan dan menggunakan peta foto udara secara sederhana. Di rumah-rumahnya bisa terlihat sedetail ini. Kita bisa melihat, bahkan kalau kita lihat di atas atap ini parabola ya, parabola dengan diameter 1 meter. Ini bisa terlihat seperti ini. Kalau kita hilangkan foto udaranya, foto dari drone-nya, kita hilangkan centang di sini, kita akan melihat ini adalah dari image citra foto udara Google Earth langsung dari satelit. Kalau kita zoom out ya, secara gambaran lebih luasnya memang citra foto udara dari satelit dia bisa lebih luas. Kita bisa melihat batas negara. Ini garis batas negara hanya berada, kalau kita ukur jaraknya dari batas negara ke kampung ini ya kurang lebih ada 16,3 km. Jadi sangat dekat sekali dengan batas negara perbatasan Papua New Guinea. Baik, kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, bagaimana menggunakan foto udara dan seperti apa sih manfaat dari foto udara menggunakan drone untuk melihat apa-apa yang bisa dikerjakan atau apa-apa yang bisa direncanakan atau apa-apa yang bisa dilakukan di sebuah daerah. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada manfaatnya, silakan tinggalkan komentar ataupun dibagikan ke yang sekiranya membutuhkan. Terima kasih.